Beredar framing di mana pihak-pihak yang menyuarakan kecurangan pemilu 2024 dianggap tidak menghargai kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Tujuannya agar semua pihak menerima hasil pemilu tanpa perlu tahu prosesnya. Menanyakan prosesnya adalah kejahatan. Faktanya, justru kerja KPPS yang ditengarai telah dirampok oleh kejahatan terstruktur. Misalnya, di satu tempat pemungutan suara atau TPS, KPPS sudah bekerja dengan benar dan mengunggah formulir C1 ke database Sirekap. Ternyata data di tampilan Sirekap berbeda dengan yang ada di formulir C1. Apakah ketika kita teriak ada kesalahan input data dianggap tidak menghargai kerja KPPS? Contoh lain, hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan berbeda dengan perolehan di TPS. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi manipulasi di mana suara tidak sah yang ada dalam laporan formulir C1 dimasukkan sebagai perolehan suara partai tertentu. Apakah ketika kita teriak ada kecurangan berarti tidak menghargai kerja KPPS? Bahkan saat Sirekap masih mengunggah formulir C1, banyak sekali temuan perbedaan antara tampilan Sirekap dengan data pada formulir C1. KPU kemudian menghentikan operasional Sirekap dengan alasan banyak bermasalah. Setelah itu, publik tidak bisa lagi mengontrol kesahihan data hasil rekapitulasi berjenjang. Bukti adanya manipulasi data dapat kembali dilihat saat rekapitulasi surat suara nasional di KPU Pusat. Banyak terungkap ketidaksesuaian data yang terjadi di tingkat kecamatan, di mana hasil yang tertera di formulir C1 berbeda dengan formulir model D. Untuk diketahui, formulir model D berisi data hasil pemilu yang berasal dari seluruh TPS di satu distrik atau kecamatan. Mengapa saksi mau menandatangani ketika ada ketidaksesuaian data dari TPS yang disalin dalam formulir D? Karena tidak ada lagi formulir C1 sebagai pembanding setelah Sirekap dinonaktifkan. Manipulasi data suara dari TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat Daya dapat menjadi contohnya. Seluruh surat suara yang tidak terpakai di TPS tersebut yang tercantum di formulir C1 dimasukkan sebagai perolehan partai tertentu dan dicatat dalam formulir model D di tingkat kecamatan. Beruntungnya formulir C1 dari TPS 002 Desa Wernas sempat diunggah di Sirekap sehingga bisa disandingkan data antara formulir C1 dengan formulir model D. Setelah diprotes, KPU akhirnya menganulir dan mengembalikan penghitungan sesuai formulir C1. Kasus hampir serupa terjadi di 5 dari 20 TPS di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terjadi selisih suara antara formulir C1 dengan formulir model D, yakni 100 suara di Kecamatan Nyalindung dan 10 suara di Kecamatan Sinar Resmi. Kita menduga masih banyak modus serupa di TPS lain seperti di Cilegon, Banten, di Malang, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Tetapi sekarang tidak dapat lagi terlacak setelah Sirekap dinonaktifkan. Dari data-data itu yang tidak menghargai kinerja KPPS, bukan mereka yang menunjukkan adanya kecurangan, tetapi pihak-pihak yang telah mengubah data sehingga hasil penghitungan di TPS berbeda dengan perolehan suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan tingkat nasional. Artinya, kerja KPPS yang sudah susah payah menghitung dan mencatat tiap suara menjadi sia-sia ketika ada tangan-tangan kotor tak terlihat seenaknya mengubah hasilnya. Lucunya, dalam beberapa kasus KPU menolak memperbaiki kesalahan itu dengan mengatakan bukan kewenangannya. Padahal tujuan rekapitulasi manual berjenjang adalah mencocokkan dan mengoreksi agar data akhir di tiap tingkatan sesuai dengan hasil pemungutan suara di TPS. Benar, koreksi rekapitulasi hanya bisa dilakukan untuk satu tingkat di bawahnya. Tetapi bagaimana jika saat rekapitulasi nasional ditemukan bukti adanya manipulasi data di tingkat kecamatan dan tidak dilakukan koreksi di tingkat kabupaten kota hingga provinsi?
Apakah kemudian manipulasi suara rakyat tetap disahkan hanya karena terbentur aturan? Bukankah semangat tertinggi dari setiap aturan pemilu adalah memastikan tidak terjadinya kecurangan dan manipulasi suara rakyat? Jika kita membiarkan kecurangan-kecurangan pemilu itu, bukan hanya kualitas demokrasi kita yang menurun, tetapi juga kita akan dipimpin oleh politisi-politisi tidak bermoral yang sebenarnya tidak berhak duduk di posisinya. Tudingan sejumlah pihak bahwa pemilu 2024 sebagai yang terburuk sepanjang sejarah benar-benar terbukti karena KPU diduga bekerja bukan berdasar data yang diterima dari TPS, melainkan sekedar memenuhi target yang dibebankan pihak lain. Sejak awal sudah terlihat ada pihak-pihak yang mendesain perolehan suara tiap partai dan calon presiden, sehingga komisioner KPU tinggal menyesuaikan datanya. Dari fakta dan data-data itu, siapa yang sebenarnya tidak menghargai kerja keras KPPS? Untuk apa rakyat menggunakan hak pilih? Untuk apa KPPS mencatat dengan baik dan teliti jika kemudian bisa diubah di tingkat kecamatan, diutak-atik lagi di tingkat kabupaten kota, hingga hasil yang tertera di tingkat nasional berbeda dengan data di TPS. Kita paham framing tidak menghargai kerja keras KPPS dihembuskan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan, sebab tidak ada kejahatan yang sempurna, sehingga perlu ditutupi dengan berbagai framing untuk menyudutkan pihak-pihak yang mengetahui kejahatan itu. Bagi penguasa lalim, kejahatan mempertahankan kekuasaan adalah perang suci. Demikian quote hari ini. Tetap semangat.